Masuknya WNA asal Tiongkok ke Indonesia kembali mengusik rasa keadilan dan mengundang pertanyaan. 34 WNA masuk di tengah aturan pembatasan yang tengah diterapkan. Sejumlah pihak menuding pemerintah tidak konsisten dan menagih Menteri Yasona untuk menepati janji terkait larangan masuknya WNA, sementara Ditjen Imigrasi beralasan WNA yang masuk sudah sesuai dengan aturan. Benarkah ada kejanggalan di balik masuknya WNA dari Tiongkok ke Indonesia, terutama di tengah pemberlakuan pembatasan atau dalam bentuk aturan PPKM. Saya akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung. Ada Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, dan juga ada Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat malam Pak Alvin, Bang Habibur Rahman, apa kabar? Sehat? Ya. Selamat malam Mas Renhat, ya. Mas Habibur Rahman. Baik. Malam Pak. Ya, sayangnya sampai dengan acara ini berlangsung, kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak Kementerian Hukum dan HAM, pihak Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak pemerintah, tapi tidak ada yang bersedia untuk bergabung bersama dengan kami untuk membahas soal ini. Jadi saya akan tetap lanjutkan bersama dengan Bang Habibur Rahman dan juga Pak Alvin Lee. Saya ke Pak Alvin Lee terlebih dahulu. Pak Alvin, saya lihat Anda banyak bicara soal masuknya WNA ini, banyak juga mengkritisi. Apa yang janggal menurut Anda? Ya. Saya mengkritisi masuknya WNA ini karena masuknya WNA ke Indonesia ini kan bukan hanya orangnya, tapi orang ini juga membawa virus corona. Ingat bahwa virus corona ini tidak bisa terbang sendiri atau berenang sendiri, masuk ke Indonesia karena dibawa oleh manusia. Nah, ketika pemerintah ini menerapkan pembatasan atau pengetatan yang cukup rapat itu, saya menyambut baik. Bahkan saya mengirim pesan kepada Menteri Luar Negeri, saya menghargai upayanya untuk menutup ya sejak diberlakukannya PPKM ini, karena kita sudah pernah kebobolan bulan April, varian Delta itu kan masuk karena dibawa oleh orang-orang pelaku perjalanan dari India yang mereka masuk ke Indonesia dengan mencarter pesawat juga. Nah, ketika kita memberlakukan PPKM, tentunya harapan kita juga sumbernya ini ditutup dulu. Jadi yang dari luar ditutup, kita benahin di dalam. Percuma saja kita benahin di dalam ketika kita juga membiarkan dari luar masuk. Nah, ternyata ini hanya berlaku sekitar 10 hari. Setelah itu ternyata ada TKA-TKA lagi masuk, padahal ketika Permenkumham 27/2021 ini diumumkan, pemerintah itu menyatakan TKA pun tidak bisa masuk. Tapi ternyata mengambil celah, yaitu dengan menggunakan ITAS atau izin tinggal sementara. Dan izin tinggal sementara ini syaratnya sebetulnya cukup ringan. Di antaranya adalah untuk tenaga ahli dan pekerja yang melakukan pekerjaan untuk jangka pendek. Kalau ini diambil celah-celah ini, ya kita akan kebobolan masuk terus. Yang saya soroti adalah kalau memang yang masuk ini tenaga ahli, apakah kita ini membutuhkan sedemikian banyak tenaga ahli? Dan kita juga, masyarakat juga berhak mengetahui keahlian apa sih yang dimiliki oleh TKA-TKA ini, sehingga kita perlu mendatangkan mereka. Oke. Perusahaannya perusahaan apa butuh sedemikian banyak tenaga ahli? Ini kan yang diketahuan baru 34. Apakah hanya 34 ini atau lebih, ke konon sudah mencapai hampir 1.000 selama bulan Agustus ini. Demikian, Mas. Baik, Pak Alvin, jadi Anda melihat pemerintah perlu menjelaskan kepada publik soal masuknya 34 orang ini, apa urgensinya, siapa mereka, kemudian keahlian apa yang dibutuhkan. Kira-kira begitu, Pak? Benar. Dan kalau ini memang untuk proyek strategis yang mana? Kalau untuk perusahaan yang mana itu? Oke. Meskipun Pak Alvin, apa yang disampaikan oleh pihak imigrasi sesuai aturan bahwa ya tidak ada yang dilanggar sebetulnya, karena Permenkumhamnya itu memang mencatat ada pengecualian. Betul. Pengecualiannya adalah antara lain yang punya ITAS atau ITAP, kan, izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap. Tapi ternyata ITAS itu untuk mendapatkan cukup ada sponsor, dan untuk pekerja ini ada 2 golongan, yaitu tenaga ahli atau untuk jangka pendek. Demikian. Oke. Dan Anda melihat bahwa syarat yang ringan itu yang
juga menjadi pertanyaan ya, mengapa kemudian syarat ITAS ini sangat mudah sehingga mungkin siapapun bisa mendapatkan syarat untuk izin tinggal sementara. Saya ke Bang Habibur Rahman dari Komisi 3. Bagaimana Anda melihat soal polemik ini, Bang? Karena ini bukan kali pertama. Sempat ada disampaikan oleh Pak Menteri Yasona bahwa dilarang meskipun ada pengecualian. Tapi ada celah tadi ya yang dibahas oleh Pak Alvin. Ada celah di aturan soal ITAS-nya. Ya, jadi kalau menurut saya pemerintah bukan hanya perlu untuk menjelaskan, tapi sangat perlu untuk mengevaluasi kebijakan Permenkumham nomor 27 tahun 2021 ini. Kita lihat pengecualiannya ya, ada banyak, diantaranya ada 5, diantaranya orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Terus terang ini sangat mengganggu ya, dan merusak kredibilitas pemerintah di mata rakyat menurut saya. Jadi beban juga buat kami nih partai-partai pendukung pemerintah. Kenapa? Di satu sisi kita, saya sendiri anggota DPR, Pak, saya nggak mudik ya. Kemudian berapa bulan ini kita nggak keluar kota, nggak hampir keluar rumah jarang sekali karena mematuhi pembatasan-pembatasan. Tiba-tiba bisa ada orang dari luar negeri masuk ya dengan syarat yang demikian mudah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Alvin Lee. Ya, kalau pemegang ITAS termasuk dalam pengecualian, berarti memang hampir nggak ada pembatasan, saya katakan. Hanya turis saja, orang yang datang hanya untuk berwisata mungkin dibatasi. Tapi kalau orang yang untuk bekerja, ya pasti semua punya ITAS, punya izin tinggal terbatas, dan ngurusnya gampang, gitu loh. Jadi benar-benar, jadi hukum pandemi kita, ya, hukum pandemi kita ini seolah-olah terlalu ramah, terlalu banyak toleransi terhadap hal-hal seperti ini, ya, masuknya TKA asing dan lain sebagainya. Sementara di sisi lain, membabi buta, terlalu kaku ketika melakukan pengetatan terhadap mobilitas warga. Nah, ini yang menjadi keluhan dan akhirnya bisa menjadi masalah politik juga. Distrust terhadap orang nggak akan percaya lah. Gimana kita ya dibatasi kemana-mana, ya, masyarakat orang Indonesia mau ke kota sebelah saja sulitnya minta ampun, nggak ada toleransi kan ketika dilakukan pembatasan di perbatasan kota, sampai ada orang yang berantem dan lain sebagainya. Begitu juga pasar-pasar ya, sampai ada yang disita dagangan ibu-ibu dan lain sebagainya. Tapi ketika orang asing kok mudah sekali syaratnya. Nah, ini menurut saya harus dievaluasi. Jadi jangan buat main kucing-kucingan itu peraturan. Ya. Peraturan itu adalah yang paling bermanfaat untuk rakyat. Ya. Itu yang harusnya kita buat peraturan. Makanya ini pandemi ini, Pak, mohon maaf saya teruskan sedikit ya. Pandemi ini sudah 1,5 tahun. Yang namanya PPKM darurat, kemudian level 3 dan 4 ini udah 1,5 bulan kalau nggak salah ya. 1 bulan lah dari 3 Juli. Nah, ini nggak bisa lagi ya pemerintah sekedar membuat peraturan secara sepihak tanpa mengakomodir pendapat-pendapat publik gitu loh. Oke, nanti kita bicara soal masalah politik yang tadi Anda singgung, Bang Habibur Rahman. Tapi sebelum sampai ke situ, tadi Anda mengatakan perlu mengevaluasi. Apa yang perlu dievaluasi? Apakah ITAS-nya perlu dicabut, perlu dipertegas lagi, perketat lagi, atau bagaimana? Saya pikir, Pak, ya, kita saja ya mau melintasi penyekatan antar kota, anggota DPR saja belum tentu mudah loh, Pak. Harus jelas tujuannya mau kemana, segala macam. Padahal kami ini termasuk bekerja di objek vital nasional, tapi itu juga kan sampai ke bawah orang nggak tugas di bawah yang kadang-kadang arogan yang minta ampun itu tidak paham, ya. Nah, jadi peraturannya harus dirubah, gitu loh. Kalau pemilik ITAS dimasuk dalam pengecualian itu harus dihapus menurut saya. Kalau ini memang tadi ya Pak Alvin Lee bilang, saya sangat sepakat dan itu sudah saya sampaikan ke teman-teman pers ya. Ini orang datang mau kemana, mau kerja di mana, mau mengerjakan apa. Kalau misalnya ada satu proyek yang sangat strategis ya, perlu dikerjakan dengan tenaga mereka, ya kita bisa maklum. Tapi kan sekarang nggak jelas juga orangnya datang, perusahaannya mana, mau ke daerah mana, bidang kerjanya apa, keahliannya apa gitu kan ya. Nah ini nggak bisa kita terima, Pak. Ini benar-benar sulit, kami saja sulit
ya untuk mencerna dan menerimanya, apalagi masyarakat awam. Oke, baik. Bang Habibur Rahman, meskipun ya sudah ada prosedur yang berjalan, misalnya mereka sudah divaksin, mereka sudah tes PCR, sudah dinyatakan negatif, juga harus melakukan isolasi, tidak cukup sampai di situ menurut Anda? Ya nggak cukup, ya kita juga nggak bisa begitu kan. Kita sudah PCR, sudah vaksin bolak-balik ya. Mau ke Semarang aja saya susah minta ampun, saya mau ke Solo aja susah minta ampun, gitu loh. Masyarakat biasa lebih lagi pasti kan, kita yang pejabat aja begitu gitu kan, apalagi masyarakat biasa, itu orang kita susah sekali mau kemana-mana selama PPKM ini. Kok enak banget ya dibuat peraturan yang sebetulnya dibahas nomenklaturnya pengecualian. Kalau kata saya itu bukan pengecualian, itu memang peraturan tersebut narasinya saja seolah membatasi, tetapi de facto dia membiarkan TKA masuk. Makanya menurut saya harus dievaluasi jelas gitu. Ya, oke. Pak Alvin, kalau perlu dievaluasi, menurut Anda apa yang perlu dievaluasi? Karena kan sebetulnya beragam juga ya desakan atau suara publik soal masuknya WNA ini. Ada yang mengatakan lebih baik ditutup saja secara total begitu ya pintu masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Sejauh itukah menurut Anda memang perlu ada upaya mengevaluasi aturan ini? Iya, saya kira pertama untuk ITAS ya. ITAS itu harus ada kriterianya. Kalau tenaga ahli itu minimal pendidikannya apa, kemudian pengalamannya berapa lama, dan kebutuhan tenaga ahli itu berapa banyak di suatu perusahaan atau suatu proyek. Kemudian juga ini betul-betul ada pengawasan dan pengendaliannya. Sebab rasanya sulit ya untuk dipahami bagaimana kita membutuhkan tenaga ahli yang sedemikian banyak. Apakah rakyat kita, pekerja kita itu tidak ada yang punya keahlian sehingga harus mendatangkan mereka? Atau ada sesuatu yang sangat dirahasiakan di perusahaan-perusahaan atau di proyek tersebut yang mana akan lebih mudah jika ini dikerjakan oleh orang asing dan setelah itu mereka keluar dari Indonesia daripada dikerjakan oleh orang Indonesia sehingga mengetahui rahasia-rahasia tersebut. Berikutnya yang saya soroti juga, para TKA ini masuk Indonesia dengan charter pesawat, sewa pesawat. Sehingga mereka ini punya keleluasaan. Mau berangkat jam berapa, mau mendarat jam berapa, itu ada keleluasaan. Beda kalau membeli tiket pesawat yang sudah berjadwal. Nah, anehnya walaupun menggunakan pesawat charter, mereka itu memilih berangkat dari terakhir yang kemarin masuk itu dari Kunming. Berangkat dari Kunming itu sekitar jam 10.30 malam. Setengah 11 malam dan mendarat di Indonesia nyaris jam 3 pagi. Kenapa mengambil waktu-waktu tengah malam dan dini hari ini? Toh kalau mau cari katanya rame, sekarang ini juga penerbangan sepi sih. Ada apa? Mengapa harus pilih tengah malam? Ini menimbulkan kecurigaan begitu ya Pak Alvin? Iya, ini kan aneh karena kecuali kalau tempo hari dalam kondisi normal itu memang ada jam-jam padat yang mereka menghindari jam padat supaya lebih lancar. Itu pun siang hari juga ada jam-jam yang kosong gitu. Jadi ini juga menjadi pertanyaan, kenapa para TKA ini selalu masuknya di Indonesia pada dini hari. Dan sebelum menggunakan ITAS, mereka masuk ke Indonesia, ini bahkan dengan visa kunjungan wisata, mereka hanya datang untuk diuji coba katanya, untuk masa percobaan, kalau lolos dilanjutkan mengurus izin, kalau tidak mereka kembali ke negaranya. Nah sekarang mereka mengurus ITAS dulu sebelum masuk Indonesia. Ini hal-hal seperti ini kan kita melihatnya harus secara komprehensif ya, tidak hanya sepotong-sepotong. Demikian Mas. Oke, Pak Alvin, karena Anda pengamat penerbangan, menarik saya mau gali lagi soal masalah ketika mereka menggunakan pesawat charter ini ya. Problemnya ada di mana atau mengapa kemudian ini menjadi sorotan Anda? Karena saya ingat juga ketika ramai-ramai waktu itu ada warga negara India datang di awal-awal varian Delta, itu kan juga mencarter pesawat ya Pak Alvin. Tapi kita jawabnya nanti. Kita harus break, kami akan segera kembali saat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kita masih membahas soal masuknya WNA Tiongkok di tengah aturan pembatasan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang pihak dari pemerintah, baik dari Kemenkumham, Kemenaker, tapi tidak ada yang bisa ikut dalam diskusi pada malam hari ini. Jadi saya lanjutkan dengan Pak Alvin Lee.
Soal Ya. pesawat charter itu, Pak Alvin, ini juga menarik karena tampaknya ada kesamaan pola ya dari yang kemarin dengan yang beberapa waktu yang lalu, termasuk juga yang WNA India itu. Apa yang menjadi problem ketika WNA datang dengan pesawat charter? Apakah hanya semata-mata soal keleluasaan untuk keluar masukkah atau ada faktor yang lain? Iya, pesawat charter ini kan lebih leluasa ya. Mereka mau berangkat jam berapa, tidak terikat pada jadwal yang ditentukan oleh maskapai penerbangan. Kemudian juga tentunya di dalam pesawat ini lebih leluasa. Seperti kemarin yang dari Kunming itu menggunakan pesawat Citylink Airbus 330, A330 yang bisa muat sampai dengan 210 sampai dengan 250 penumpang, tapi hanya diisi 34 penumpang. Nah, hal seperti ini kan menarik dan pilihan waktunya, mereka pilih berangkat jam 22.30 waktu setempat dan mendarat di Jakarta nyaris jam 3 pagi. Ini kan pilihan-pilihan waktu yang aneh gitu. Karena jam 3 pagi ini bandara tentunya juga kondisi penjemput dan sebagainya itu juga berkurang kan. Ada apa sebenarnya? Kenapa mereka tidak datang pada pagi hari? Misalnya jam 10 itu kan sudah, kalau jam 10 pagi itu jelas sudah lebih longgar. Atau mereka berangkat lebih siang dari negaranya jam mungkin tengah hari dan mendarat di Indonesia jam 5, jam 6 sore itu juga masih ada sinar matahari, masih terang. Tapi ini aneh saja, saya merasakan polanya sejak dulu aneh gitu. Oke, jadi Anda mencium ada keanehan di sana dan ya kita persilakan publik untuk kemudian menilai apakah benar ada yang aneh atau tidak dari fenomena yang tadi Anda jabarkan. Saya ke Bang Habibur Rahman. Bang Habib, kalau kita lihat dari Permen Kumhamnya kan ya, memang kan di sana ada pengecualian. Artinya ketika kemudian WNA ini masuk, WNA Tiongkok ini masuk hari Sabtu yang lalu, harusnya mungkin tidak kaget juga Bang Habibur Rahman karena memang ada pengecualian tadi itu di sana, ada celah yang bisa digunakan. Ya, saya pikir ya masyarakat tentu nggak paham pasal per pasal, nggak pasal per pasal Permen Kumham ini. Tentu nggak ngikutin pasal per pasal. Cuma narasi yang disampaikan ketika awal-awal PPKM kemarin, wah kita akan melarang TKA masuk dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kan ada pengecualian ini bukan pengecualian gitu loh. Karena kalau dari segi logika dengan ketentuan ini ya sama aja hanya sedikit yang memang dilarang. Mungkin hanya turis ya. Orang yang untuk berwisata ya nggak boleh. Tapi kalau orang yang bekerja ya otomatis punya ITAS kan. Gitu. Jadi makanya saya bilang ini namanya Permen Kumham itu kan produk hukum sepihak ya Pak ya. Produk hukum yang mereka bikin secara sepihak tanpa karena kan bukan undang-undang. Tapi seharusnya menurut saya karena pandemi ini sudah berlangsung lama, PPKM juga sudah lama, nggak bisa lagi pemerintah membuat berbagai macam aturan ya hanya berdasarkan pemikirannya sendiri. Yang saya bilang tadi sepihak, ya. Bagusnya konsultasi dengan parlemen, juga harus mengakomodir aspirasi masyarakat. Gitu. Baik, Bang Habibur Rahman, karena tadi Anda menyinggung soal ini bisa menjadi kemudian dampak politik ya kalau begitu. Sejauh mana ini bisa bergulir menjadi isu politik ya? Karena isu soal WNA Tiongkok ini sangat mungkin dimakan oleh sebagian kalangan atau bahkan bisa bergulir menjadi isu politik. Anda membaca itu bisa sampai sejauh mana ini bisa bergulir sehingga merugikan pemerintah misalnya? Ya saya nggak sampai sejauh itu, nggak ke persoalan dari mana asalnya. Tapi lebih kepada tidak adanya equal treatment atau keadilan kepada warga negara asing ya dibandingkan dengan warga negara Indonesia sendiri yang memang ada di sini. Nah, di saat seperti ini ya orang yang punya duit aja stres Pak kalau dibatasi nggak boleh kemana-mana, apalagi orang yang nggak punya duit, orang yang memang hidupnya semakin susah gitu. Nah itu pasti akan menjadi persoalan politik
persoalan sosial, lalu ujung-ujungnya ke persoalan politik. Gampang sekali, Pak. Orang yang jenuh, capek, kemudian pendapatannya berkurang, itu gampang sekali frustasi dan akhirnya bertindak tidak logis. Kemarin kan ada artis yang pakai bikini di pinggir jalan dan lain sebagainya. Besok-besok pasti banyak lagi orang yang ingin mengekspresikan rasa frustasi dia, dan itu gampang sekali menjadi persoalan politik. Nah, itu yang saya bilang, persoalan masuknya TKA ini akan memicu distrust, ya, ketidakpercayaan kepada pemerintah kalau nggak kita evaluasi secara serius. Oke. Nah, Komisi 3 kan punya juga wewenang untuk bisa mengevaluasi ini atau mungkin memanggil Menkumham, Pak Yasona untuk meminta pasti. Apakah itu akan dilakukan, Bang? Nanti dulu, jangan main-main nyalain kita aja, ya kan? Kan kami kan ada momennya untuk menyampaikan pendapat kami, yaitu pada saat rapat kerja. Ya, kita lihat saja nanti waktu rapat kerja. Kita akan kuliti nih Kemenkumham ini. Oke, ini bisa kita pegang ya Pak Habib bahwa akan dicek oleh Komisi 3. Kalau Anda ikuti rapat Komisi 3 itu selalu dinamikanya selalu keras gitu loh. Okay. Emang saya mau bohong gitu loh. Nah, yang selama ini terjadi bagaimana Bang Habibur Rahman ketika ini dibahas di Komisi 3? Ya, itu yang tanya tadi, itu loh bisa kita pegang. Selama ini terjadi menurut Anda bagaimana? Selama ini ya kita rapat dengan Kemenkumham, kita kritisi semua. Gitu. Oke. Dan yang belakangan ini kejadian juga nanti akan ada pemanggilan lagi oleh Komisi 3 ya, terhadap... Ini sudah saya sampaikan secara resmi. Ya. Tapi di rapat ini kan masih reses. 16 Agustus kita mulai masuk. Oke, baik. Pak Alvin, ada tanggapan dari Anda Pak Alvin kalau kemudian ini harus dievaluasi, harus mungkin dirubah aturannya, apa yang perlu dirubah menurut Anda? Ya, saya kira yang perlu diperketat adalah persyaratan untuk mendapatkan ITAS, kemudian juga persyaratan kualifikasi sebagai tenaga ahli, dan juga kalau mereka masuk untuk pekerjaan jangka pendek ini juga perlu dipertegas dengan melibatkan tentunya dari pihak Kementerian Ketenagakerjaan juga ya. Sebab kalau memang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pekerja kita sendiri, saya tidak melihat perlunya mendatangkan tenaga dari luar negeri, dari negara manapun lah. Saya juga ada pengalaman bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga asing, juga jumlahnya tidak banyak, hanya pada level-level pimpinan saja biasanya begitu. Tapi kalau ini sampai jumlahnya tiap hari datang puluhan orang dengan alasan mereka itu rotasi, waktunya sudah habis pulang, kemudian datang lagi yang baru. Ini kan bukan tenaga ahli lagi. Kemudian yang saya juga ingin pertanyakan adalah ketika mereka masuk Indonesia, mereka itu melakukan karantinanya di mana? Sebab kalau berdasarkan peraturan, begitu penumpang dari luar negeri mendarat, karantinanya adalah pada kota di mana bandara tersebut berada. Nah, apakah para TKA ini ketika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini juga melakukan karantina di Jakarta? Atau mereka justru langsung terbang lagi ke Makassar, baru nanti karantinanya di Makassar atau di mana kita nggak tahu juga. Saya kira ini perlu keterbukaan, perlu komunikasi publik yang lebih bagus lagi dari pemerintah, agar tidak menimbulkan spekulasi yang pada akhirnya nanti menimbulkan tadi yang digunakan oleh Mas Habibur Rahman, distrust, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Demikian. Oke, Bang Habibur Rahman, kalau ini terus-menerus berlangsung, pemerintah juga terus dikritik karena ini, distrust ini bisa sampai kemana ini nanti Bang Habibur Rahman? Kalau menurut Anda ini bisa kemudian dampaknya kepada masyarakat juga seperti apa, Bang? Ya, saya pikir ya tentu kita akan sangat repot ya. Sekarang saja kita pemerintah keluarkan kebijakan begitu kan nggak gampang diikuti oleh masyarakat. Sebagaimana contohnya misalnya vaksin, ya pemerintah minta divaksin, masih banyak sekali masyarakat yang tidak percaya vaksin dan enggan divaksin. Ya kebijakan-kebijakan yang lain tentu akan semakin sulit diikuti oleh masyarakat, dan itu akhirnya pada akhirnya distrust ini ya kalau digoreng, dimanfaatkan
oleh pihak-pihak tertentu yang bisa menjadi instabilitas politik. Nah ini kan repot kita. Oke, dan ini lagi-lagi kemudian Bang Habibur Rahman isunya adalah pada titik yang lain ya. Ini isunya adalah soal fairness tadi itu ya, keadilan yang kemudian. Keadilan. Jadi di situasi kayak begini Pak, ya kita semua mengalami lah. Ya. Anda juga pasti mengalami kebebasan kita, mobilitas kita dibatasi. Kita menjadi sangat sensitif. Adik kakak dalam satu rumah tangga saja, ya. Ada perlakuan tidak adil saat ini menjadi sangat sensitif dibandingkan di masa sebelum pandemi atau sebelum PPKM darurat. Apalagi yang seperti ini nyata-nyata nggak fair gitu kan. Oke, saya terakhir ke Pak Alvin Lee. Terakhir Pak Alvin, apa yang ingin Anda sampaikan sekali lagi untuk kemudian merangkum apa yang sudah kita bahas sejak awal. Sudah banyak tadi yang sudah kita bahas ya, mulai dari aturan kitasnya, kemudian sampai pengetatannya agar ini kemudian tidak berulang. Tentu kita menunggu bagaimana kemudian respon dari pemerintah soal ini. Ya, tentunya kita tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi. Saya melihat ke depan. Ke depan ini yang harapan saya pertama adalah pemerintah lebih transparan tentang proyek-proyek mana atau perusahaan-perusahaan mana saja yang selama ini menggunakan tenaga kerja asing, berapa banyak, kemudian juga kualifikasi mereka apa, dan kenapa menggunakan tenaga kerja asing, apakah tidak bisa menggunakan tenaga kerja kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita mengevaluasi persyaratan untuk mendapatkan ITAS itu sendiri. Jangan terlalu mudah sehingga disalahgunakan ketika kita menutup perbatasan internasional kita untuk pelaku perjalanan yang kasual atau turis, tapi untuk pekerja asing ini yang dengan mudah mereka mencari celah ITAS ini, kemudian bisa masuk. Demikian. Oke, baik. Menarik. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman, Pak Alvin Lee untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Kita akan lihat bagaimana kemudian pemerintah akan merespon isu ini karena ini tampaknya akan terus bergulir, apalagi kalau ini terus ke depan akan ditemukan lagi hal serupa masuknya WNA dari luar ke Indonesia di tengah pemberlakuan PPKM. Terima kasih banyak Bang Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam, sehat selalu Bang Habibur Rahman, Pak Alvin. Amin. Terima kasih.